Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abu Dujannah radhiyallahu an merupakan salah seorang sahabat istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaannya adalah selalu mencegah keluarganya memakan makanan haram. Di dalam kitab I'anatul Talibin, bab Luqotoh karya Abu Bakar bin Muhammad Syaita Ad-Dimyati, wafat 1302 Hijriah, diceritakan Rasulullah SAW pernah menangis mendengar cerita Abu Dujannah. Abu Dujannah adalah sahabat Nabi dari kabilah Khazraj, wafat 632 Masehi. Beliau syahid dalam perang Yamamah ketika memerangi Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab. Diceritakan setiap hari usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujannah selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa ba'da sholat. Melihat gelagat ini, pada suatu ketika Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada Abu Dujannah. Mengapa setiap hari kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Nabi. Abu Dujannah menjawab, begini Rasulullah, kata Abu Dujannah memulai ceritanya. Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak punya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah telanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Nampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anak itu. Kami keluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, "Nah, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalir air karena sangat kelaparan. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Mendengar itu, Rasulullah SAW berkaca-kaca. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah kemudian mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujannah itu. Abu Dujannah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Baginda Nabi segera mengundang pemilik pohon kurma dan menyatakan ingin membeli pohon kurmanya. Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma kamu yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan. Tiba-tiba sahabat setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang lantas berkata, ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus dari jenisnya. Si munafik pun kegirangan sembari berujar, ya sudah, aku jual. Abu Bakar menyahut, bagus,
aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda itu, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujana. Sedangkan si munafik berjalan pulang menemui istrinya, lalu menceritakan kisah yang baru saja dia alami. "Aku telah mendapatkan untung besar hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memakannya lebih dulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," katanya. Malamnya, si munafik tertidur nyenyak. Saat bangun di pagi harinya, tiba-tiba ia melihat pohon kurma yang sudah dijualnya berpindah posisi, menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah, ia keheranan tiada tara. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Hikmah yang kita petik dari kisah ini adalah kehati-hatian para sahabat menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Kemudian pohon kurma yang berpindah posisi itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang langsung dirasakan oleh sahabat Abu Dujana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, datangnya Hari Raya Idul Fitri seolah sudah sepaket dengan tradisi mengenakan busana terbaru untuk memberikan penampilan terbaik di hari kemenangan. Hingga kini, tradisi ini masih berlaku terutama bagi anak-anak. Namun, tahukah sahabat yang beriman bahwasannya dahulu kala putri Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidah Fatimah, sempat bersedih karena tidak bisa membelikan busana baru untuk lebaran bagi kedua putra tercintanya, yakni Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Kala itu, wajar rasanya jika Hasan dan Husain yang masih kanak-kanak merasa sedih, karena hanya mereka berdua yang belum memiliki busana terbaru untuk dipakai di hari lebaran yang penuh sukacita. Tambahlah rasa sedih keduanya, karena keduanya melihat anak-anak di seantero Madinah sudah bersiap menyambut Idul Fitri dengan busana terbaru, terbaik mereka masing-masing. Hingga akhirnya keduanya memberanikan diri bertanya kepada sang ibunda, mengapa mereka berdua belum memiliki pakaian lebaran padahal Idul Fitri sudah di depan mata. Mereka bertanya kepada ibunya, "Wahai ibu, anak-anak di Madinah telah dihiasi dengan pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak menghiasi kami?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Baju kalian masih di tukang jahit." Hari demi hari terus berjalan, hingga malam hari raya telah tiba. Namun, pakaian baru untuk Hasan dan Husain pun belum juga nampak. Mengalami kondisi seperti ini, sontak Fatimah pun hanya bisa menangis karena pada kenyataannya ia sendiri tidak memiliki uang untuk membeli baju lebaran untuk kedua putra tercintanya tersebut. Namun, pertolongan Allah tentu selalu bersama hamba-hambanya yang beriman. Tidak lama kemudian, secara tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Fatimah. Kemudian Fatimah pun menghampiri pintu depan seraya bertanya bingung melihat tamu yang datang karena ia merasa tidak kenal dengan tamu yang datang tersebut. "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya datang membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu," ujar sang tamu misterius tersebut. Pintu dibuka dan tampaklah seorang membawa bingkisan lalu diberikannya kepada Sayyidah Fatimah. Beliau membuka bingkisan tersebut dan di dalamnya terdapat 2 gamis, 2 celana, 2 mantel, 2 sorban, dan 2 pasang sepatu hitam yang semuanya terlihat indah. Lalu Sayyidah Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan mereka busana indah hadiah tersebut. Sontak hati Fatimah pun berbunga dan memanjatkan syukur. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah dan melihat kedua cucunya sudah rapi dan mengenakan busana baru yang indah. Rasulullah pun tentu merasa senang melihat kedua cucunya tercinta, tampak rapi dan gembira dengan busana terbaru tersebut. Dengan senang hati, Rasulullah SAW menggendong keduanya dan menciumi mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang.
Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, "Apakah engkau melihat sang tukang jahit tersebut?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Ya, aku melihatnya." Lalu Rasul menjelaskan, "Duhai putriku, dia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan sang penjaga surga." Sayyidah Fatimah radhiyallahu an berbahagia mendengarnya, karena kedua putranya tidak hanya menggunakan baju baru, tapi baju surga yang dibawakan oleh malaikat Ridwan. Bahkan para penghuni langit dan bumi pun berbahagia jika kedua cucu Rasulullah berbahagia, dan akan bersedih jika mereka bersedih. Sahabat yang beriman, itulah sepenggal kisah cucu Rasulullah dikala menyambut hari kemenangan. Begitu sangat menyayat hati. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah